keterlaluan. Dan setelah kamu diusir, Mbak, kamu jadi nggak bisa ketemu dengan keponakan kamu lagi. Masih, Mbak. Tapi saya hanya berani lihat dari jauh. Saya nggak bisa berbuat banyak, Mbak. Karena secara hukum, mantan suami saya itu adalah ayah kandung dari Rafa. Sedangkan saya hanya tantenya. Jadi secara hukum, saya kalah, Mbak. Dan kamu sendiri bagaimana, Mbak? Apakah kamu masih mengalami gangguan-gangguan itu? Masih, Mbak. Masih berlanjut. Saya dikontrakan benar-benar nggak bisa tidur, Mbak. Saya sering kali diganggu oleh sosok-sosok yang tak kasat mata. Kamu nggak cari bantuan, Mbak? Saya sudah tanya ke teman-teman saya. Mereka nggak ada yang tahu. Sampai akhirnya saya tanya ke forum medsos. Lalu saya menemukan jawaban dari atas apa yang menimpa saya, Mbak. Apa, Mbak? Ada yang pernah mengalami kejadian seperti saya. Kata mereka, itu artinya ada yang mau menyakiti saya secara mistis. Ada yang mau menanam buhul, Mbak. Buhul? Iya, Mbak. Menurut informasi yang saya dapat, buhul itu biasanya ditanam di halaman rumah. Dan untuk lepas dari buhul itu, saya harus mengambilnya kembali lalu membakarnya, Mbak. Mbak, apa kamu mencurigai seseorang? Seseorang yang menyakiti kamu dengan cara mistis? Ada, Mbak. Babysitter saya alias pacar mantan suami saya, Mbak. Tapi apa kamu ada buktinya, Mbak? Mbak ingat yang saya ceritakan sebelumnya tentang pekarangan halaman rumah? Saya pernah cerita kalau babysitter saya sedang berkebun di halaman rumah. Jadi dia menanam buhul di pekarangan rumah kamu? Iya, benar, Mbak. Saya sudah menggalinya dan saya menemukan ada buhul di sana, Mbak. Aku yakin dia pasti tanam sesuatu di sini. Jadi benar, dia tanam buhul di sini untuk mencelakai aku. Apa ini? Ini punya siapa lagi? Mbak Intan. Perempuan itu juga yang sudah menyebabkan kakak saya meninggal, Mbak. Dan dia mau melakukan hal yang sama kepada saya, Mbak. Mbak, saya turut prihatin dari kisah kamu ini, Mbak. Mbak Sarah, lalu apa yang kamu lakukan setelah berhasil menemukan buhul itu? Dia nggak bisa lagi nyakitin saya, Mbak. Saya sudah ambil buhul itu dan membakarnya. Seandainya aja aku tahu lebih awal soal ini, Mbak nggak mungkin meninggal. Maafin aku, Mbak. Maafin aku. Tapi aku nggak akan berhenti untuk bisa dapatkan Rafa dari mereka. Aku akan berjuang untuk Rafa. Karena aku tahu Mas Bare juga sama busuknya. Mereka pasti bersekongkol.
Menurut Mbak, suami Mbak terlibat. Gimana nggak curiga Mbak? Dia membiarkan perempuan itu jadi pengasuh anaknya. Dan selama dia menikah dengan Mbak Intan, menurut Mbak, Mas Bara nggak tahu tentang Buhul itu. Jika dilihat dari kemungkinannya sih seharusnya iya Mbak. Tapi jika berbicara kebenaran, harus ada buktinya Mbak. Apa ada bukti? Saya memang nggak punya bukti Mbak. Tapi saya yakin Mas Bara terlibat. Dan setelah kamu membakar Buhul itu, apa yang terjadi? Yang pasti, saya sudah terlepas dari gangguan mistis itu, Mbak. Dan pengasuhnya Rafa, selingkuhannya suami kamu, ada pengaruhnya sama dia? Gangguan mistis itu jadi berbalik menyerang dia, Mbak. Akhirnya ya Mas, kita bisa nikmatin berduaan di rumah ini tanpa harus takut ketahuan siapa-siapa. Dan semua ini milik kita loh Mas. Aku bahagia banget. Iya, kamu senang kan? Sopi, ini aku Bara, Sopi. Kamu kenapa sih? Kamu bukan Bara, pergi kamu. Jangan mendekat, aku gak mau. Pergi kamu. Ini aku Bara, Sopi, tenang. Enggak, kamu bukan Bara. Sofi. Mas Bara. Mas Bara bangun, Mas. Gak ada nafas. Bukan aku. Bukan aku yang ngebunuh dia. Bukan. Aku gak ngelakuin itu. Bukan. Bukan. Bukan saya orangnya. Bukan saya orangnya. Bukan saya. Dia meninggal di tempat, Mbak. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Setiap perbuatan pasti akan ada balasannya Mbak.